Halo sahabat data, kembali lagi dengan EduStick. Edukasi statistik kali ini kita akan membahas tema ketenagakerjaan. Jika mendengar kata ketenagakerjaan, apa yang di benak sobat data semua? Apakah angkatan kerja, tentang pengangguran, siapa saja yang bekerja, atau berapa upah yang diterima? Topik ketenagakerjaan cakupan sangat luas. Untuk lebih mudah memahaminya, yuk kita mulai dengan memahami apa itu penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, termasuk juga yang sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu anak-anak, pelajar, mengurus rumah tangga, dan mereka yang tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan atau alasan lainnya. Untuk mengukur tingkat partisipasi angkatan kerja, kita bisa menggunakan indikator TPAK. TPAK adalah indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur potensi tenaga kerja di suatu wilayah dan dapat menggambarkan besaran penduduk yang siap kerja di suatu wilayah. Semakin besar nilai TPAK maka semakin besar pula pasokan tenaga kerja yang tersedia di suatu wilayah. TPAK dihitung dengan membagi angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dikali 100%. Misalnya di suatu wilayah terdapat 750.000 angkatan kerja dan 1 juta penduduk usia kerja. Maka TPAK senilai 75. Hal ini berarti dari 100 penduduk usia kerja di wilayah tersebut, 75 orang bersedia atau siap untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Perlu diingat kembali bahwa angkatan kerja ini sendiri dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu bekerja dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu terakhir, termasuk sementara tidak bekerja. Akan tetapi, tidak bekerja belum tentu pengangguran. Disebut pengangguran jika tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Mempersiapkan usaha, putus asa, sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja, sudah memiliki usaha tetapi belum memulainya. Salah satu indikator ketenagakerjaan yang paling sering digunakan untuk menggambarkan tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja di suatu wilayah adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di antara penduduk usia kerja yang siap kerja. Misalnya di suatu wilayah terdapat 50.000 pengangguran dan 800.000 angkatan kerja maka TPAK wilayah tersebut adalah 6,25. Pengangguran bisa terjadi karena berbagai hal. Para ekonom mengkategorikan pengangguran menjadi 4 jenis yaitu pengangguran friksional, struktural, musiman, dan siklis. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi ketika individu sedang dalam proses pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau baru memasuki pasar kerja untuk pertama kali. Pengangguran friksional bisa terjadi karena perubahan karir. Misalnya orang yang meninggalkan pekerjaan mereka untuk mencari peluang yang lebih baik atau karir yang berbeda biasanya mengalami pengangguran friksional selama periode transisi tersebut. Lulusan dari sekolah atau universitas yang baru memasuki pasar kerja seringkali membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan mereka, sehingga mereka mengalami pengangguran friksional. Pekerja yang pindah ke kota atau negara lain untuk mencari pekerjaan mungkin menghadapi pengangguran friksional selama proses penyesuaian dan pencarian pekerjaan baru di lokasi baru. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini seringkali disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi, seperti teknologi baru yang menggantikan pekerjaan lama atau perubahan dalam permintaan konsumen yang mengakibatkan pergeseran industri. Selain itu pengangguran struktural bisa terjadi karena ada perubahan lokasi, misalnya karena perusahaan memindahkan pabrik mereka ke negara dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Selanjutnya ada pula pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan musiman dalam permintaan tenaga kerja. Ini biasanya terjadi di lapangan usaha yang aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh musim atau waktu tertentu dalam setahun. Pengangguran musiman dianggap sebagai bagian dari fluktuasi alami dalam pasar tenaga kerja dan biasanya diperkirakan serta diperhitungkan dalam perencanaan ekonomi. Jenis pengangguran lainnya yaitu pengangguran siklis yang terjadi karena adanya fluktuasi dalam siklus ekonomi. Hal ini berarti pengangguran akan meningkat selama resesi atau ketika perekonomian memburuk dan pengangguran menurun selama ekspansi atau periode pertumbuhan ekonomi. Ketika resesi, permintaan untuk barang dan jasa menurun. Akibatnya, perusahaan mengurangi produksi dan mempekerjakan lebih sedikit pekerja atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Pengangguran siklis meningkat karena lebih banyak orang kehilangan pekerjaan mereka. Sebaliknya, selama periode ekspansi ekonomi, pengangguran siklis menurun karena lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan. Sahabat data, demikian EduStick seri ketenagakerjaan kali ini. Sampai jumpa di EduStick seri berikutnya.